Halo para pemirsa setia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dan rekan saya Joko Prayitno dalam program Fibis Fokus. Pada Fibis Fokus kali ini kami akan membahas mengenai kebijakan ekonomi dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang lebih dikenal dengan nama Abenomics. Abenomics adalah kumpulan kebijakan yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan makroekonomi di Jepang. Ada 3 pilar strategi kebijakan ekonomi yang meliputi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan juga kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Jepang. Hal-hal ini ditujukan untuk mendorong investasi masuk ke dalam negeri Jepang sehingga mampu mendorong ekonomi Jepang yang sempat mengalami resesi hebat. Ada beberapa kebijakan spesifik dalam Abenomics. Yang pertama adalah target inflasi tahunan sebesar 2%. Yang kedua adalah penyesuaian terhadap apresiasi yen yang berlebihan. Yang ketiga adalah penetapan suku bunga negatif. Lalu ada quantitative easing yang radikal. Kemudian ada ekspansi penanaman modal publik. Juga ada operasi pasar terbuka serta konstruksi pasar obligasi pemerintah Jepang. Tentunya kebijakan Abenomics ini tidak lepas dari adanya kritik. Ada beberapa kritik yang disampaikan mengenai kebijakan ini. Yang pertama dari dalam negeri sendiri, di mana menurut beberapa ekonom target inflasi yang ditetapkan sebesar 2% bisa menyebabkan turunnya upah real apabila pekerjaan dan upah hanya mengalami peningkatan sedikit. Seperti yang kita ketahui, target inflasi sebesar 2% ini memang cukup sulit didapatkan atau diperoleh, sehingga kemungkinan apabila tercapai target inflasi pada harga-harga di tingkat konsumen, maka upah pekerja tidak akan mampu langsung mengimbanginya sehingga upah real akan mengalami penurunan. Lalu dari luar negeri juga ada kritik yang dilemparkan mengenai kebijakan Abenomics ini, di mana kekhawatiran bahwa aksi yang dilakukan oleh Bank Sentral Jepang untuk memberikan stimulus bisa memicu perang mata uang. Seperti yang kita lihat, memang nilai tukar yen mengalami penurunan tajam setelah Bank Sentral Jepang memutuskan untuk melakukan stimulus moneter besar-besaran dalam rangka membantu atau mendorong program Abenomics tersebut. Akan tetapi, di balik dari semua kritik tersebut, kita juga sudah melihat bahwa dampaknya dari Abenomics ini cukup baik bagi ekonomi Jepang, terutama pada kuartal kedua tahun 2013 yang lalu. Ada beberapa hal yang patut kita perhatikan. Yang pertama adalah pada kuartal pertama tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Jepang mencapai level 4,1% secara tahunan. Lalu di bulan Mei lalu juga indeks harga konsumen di Jepang sudah mulai keluar dari deflasi meskipun masih stagnan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Lalu pada bulan yang sama, yaitu bulan Mei, juga nilai ekspor Jepang mengalami kenaikan tajam sebesar 10,1%. Kenaikan ini jauh melampaui target yang hanya sebesar 6,5% dan juga merupakan kenaikan terbesar dalam 2 tahun. Sementara itu, data terbaru mengenai indeks manufaktur Tankan untuk kuartal pertama mengalami kenaikan sebesar 8 poin menjadi plus 4 poin. Demikian adalah beberapa dampak yang terjadi pada kondisi ekonomi di Jepang. Selanjutnya kita akan melihat juga bagaimana dampak kebijakan Abenomics ini pada nilai tukar yen dan indeks Nikkei yang akan disampaikan oleh rekan saya Joko. Silakan Joko. Baik Ika, terima kasih. Pemirsa, setelah kita mendengar bahwa dampak dari fundamental kebijakan pemerintah Jepang dari segi makroekonomi, sekarang kita lihat dampaknya terhadap pasar saham Jepang dalam beberapa waktu terakhir. Seperti kita bisa lihat pada chart berikut, indeks Nikkei meskipun sempat mengalami penurunan dalam kurun waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni, namun pada bulan Juli ini pergerakan indeks Nikkei mengalami pergerakan rebound yang cukup signifikan. Pada hari ini, indeks Nikkei bahkan diperdagangkan pada level 13.965 yang merupakan level tertingginya dalam 2 bulan terakhir. Sedangkan kita bisa lihat pada tren dari segi jangka panjang atau kita bisa tarik dari 2 tahun ke belakang, pergerakan indeks Nikkei sebetulnya mengalami kenaikan yang cukup tajam, didukung oleh adanya dorongan dari sisi fundamental maupun teknikal.
Lalu bagaimana dengan pergerakan yen? Seperti tadi dijelaskan oleh Ika bahwa pergerakan yen cukup mengalami keterpukulan yang sangat dalam. Seperti kita bisa lihat pada chart berikut, pergerakan nilai tukar yen terhadap dolar Amerika Serikat sampai dengan hari ini bahkan masih mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada hari ini saja yen diperdagangkan pada level 99,76 per dolar Amerika Serikat. Secara tren juga dari segi jangka panjang nilai tukar yen terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami penurunan yang cukup tinggi, di mana pada tahun ini saja pergerakan yen terhadap dolar Amerika Serikat telah mengalami penurunan yang sangat tajam. Sedangkan pada data-data fundamental dari segi eksternal sendiri, naiknya data-data ekonomi Amerika Serikat rupanya juga memberikan keterpukulan terhadap nilai tukar yen akibat naiknya indeks dolar terhadap 6 mata uang mayoritas. Sekarang kita lihat beberapa faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi penurunan yen dan juga naiknya indeks Nikkei dalam beberapa waktu terakhir. Yang pertama, seperti tadi saya katakan bahwa penguatan dolar rupanya memberikan dampak yang negatif terhadap nilai tukar yen kepada dolar Amerika Serikat. Naik ke data-data ekonomi Amerika Serikat yang terjadi dalam tahun 2013 rupanya memberikan sentimen yang negatif, meskipun dari segi investasi rupanya memberikan dukungan yang positif terutama bagi kenaikan indeks Nikkei dalam beberapa waktu terakhir. Naiknya performa dolar juga memberikan sebuah dorongan bagi para investor untuk lebih memilih pasar saham dibandingkan pasar uang, di mana nilai tukar yen rupanya masih cenderung tidak memiliki prospek yang positif dalam jangka pendek. Oleh karena itu, investor rupanya lebih beralih kepada pasar saham, di mana kenaikan indeks Nikkei yang cukup signifikan dalam setahun terakhir rupanya lebih menggiurkan bagi para investor untuk menanamkan investasinya. Sedangkan dari segi mata uang mayoritas, rupanya investor tidak melirik lagi yen sebagai safe haven currency. Oleh karena itu, investor lebih memilih mengkoleksi dolar di tengah adanya ketidakjelasan fundamental global akibat masih adanya penurunan beberapa indikator ekonomi di kawasan Eropa. Oleh karena itu, yen rupanya tidak diminati dalam jangka pendek, sehingga investor lebih memilih dolar yang masih dianggap sebagai safe haven currency untuk saat ini. Sedangkan yang terakhir, faktor eksternal juga adanya kegagalan kebijakan peningkatan inflasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang rupanya memberikan sebuah sentimen yang cukup negatif terhadap investor, sehingga investor lebih memilih yen baik dari pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri, sehingga pergerakan yen terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Baik pemirsa, demikian tadi penjelasan mengenai tema Fibis Fokus kali ini yang menjelaskan mengenai Abenomics yang merupakan kebijakan makroekonomi yang digelontorkan oleh pemerintah Jepang dalam beberapa waktu terakhir. Saya Joko Praitno dan rekan saya Ika Barwati, semoga bermanfaat dan salam Fibis.